died to something. Who could say that they saw us coming? Tell me. Halo Mamen, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Oke, sebelumnya kita pernah ada sedikit pertanyaan ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan kepada saya, yang kayak gimana sih yang namanya mengkudu itu ya, yang sering saya dibikin video yang percobaan ke lovebird, yang bagaimana penampakan daun mengkudu ya, daun mengkudu. Jadi yang bagaimana penampakan daun mengkudu dan istilah apa yang sering disebut di berbagai daerah atau di setiap daerah. Nah jadi gini ya teman-teman, akang-akang, mamen-mamen di rumah. Untuk daun mengkudu sendiri, kalau di daerah teman-teman pasti berbeda untuk cara penyebutannya atau namanya ya. Nah untuk di daerah saya, daun mengkudu itu ya jenisnya seperti ini ya. Dulu sebelumnya pernah dibedain di video ya, antara daun mengkudu muda sama daun mengkudu tua, kan itu beda lagi. Nah untuk daun mengkudunya seperti ini. Nah ini nampak jelas ya, seperti ini. Ini sepintas kayak daun-daun seperti biasanya ya, daun apa ya, kayak daun mangga muda lah istilahnya, seratnya. Nah untuk mengkudu ini, kalau di kampung saya sebenarnya kalau istilah mengkudu itu bahasa umum ya, bahasa umum, bisa dikategorikan bahasa umum. Cuma untuk di daerah saya, mengkudu ini suka dipanggil dengan sebutan tanaman atau tumbuhan pace ya, pace. Terus ada yang bilang, kalau istilah ada yang bilang cangkudu ya. Kalau istilah cangkudu sih mendekati ke mengkudu ya, berakhiran u. Tapi kalau pace kan jauh ya. Kalau pace nanti saya kalau pace seperti ini nih, nanti saya liatin. Nah seperti ini kalau pace ya, seperti tampak pada gambar. Kalau pace seperti ini. Nah pasti tidak heran Om Bro di rumah atau kalian pasti tahu lah yang buah penampakannya seperti itu. Di sebagian daerah pasti ada tumbuhan seperti ini. Nah itu yang sering saya bikin percobaan ke burung lovebird, seperti tanaman yang teman-teman lihat seperti itu. Nah jadi selain ke burung juga, untuk tanaman seperti itu bagus untuk kesehatan manusia juga, kesehatan kita semua. Karena mengapa itu termasuk ke dalam kategori herbal yang berbentuk jamu, banyak digunakan para ahli pengobatan untuk jamu. Nah kegunaannya untuk manusia sama untuk kepernapasan, kalau ke burung juga sama untuk kepernapasan. Untuk daun mengkudu itu, daun pace atau tumbuhan pace, tumbuhan pace, tumbuhan mengkudu atau tumbuhan cangkudu itu. Nah begitu teman-teman. Oke, di video sebelumnya juga saya pernah mengasih daun mengkudu ini ke burung yang ini. Nah ke burung yang ini untuk daun mengkudunya, seperti pas waktu itu saya kasih seperti ini, seperti langsung ya. Terus ada yang bilang lagi, kita di sini sesi menjawab dari komentar teman-teman, Bang kenapa kok burungnya beda. Nah untuk khasiat dari burung mengkudu ini ya, bisa digarisbawahi bahwa efeknya tidak langsung, tapi dengan pemberian kontinu 1 minggu lah, itu pasti akan merasakan efek yang diinginkan. Seperti burung yang tidak mau bunyi langsung rajin bunyi,
Burung yang tidak gacor langsung mendekati ke gacor istilahnya. Karena sesuatu itu tidak ada yang instan, teman-teman. Jadi harus bisa berproses. Karena kalau tidak ada proses, jikalau berhasil juga itu tidak merasakan keluh kesahnya ya. Jadi istilahnya kayak hambar gitu. Jadi harus ada prosesnya terlebih dahulu biar kita menyayangi dari hasil yang kita dapat atau menghargai dari hasil yang kita dapat. Nah, begitu untuk si asal usul istilah dari mengkudu ini. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, untuk pemberian mengkudu ini tidak ada efek samping untuk kesehatan lovebird ya. Jadi ini alami. Monggo yang mau memberikan kepada burungnya silahkan. Saya justru menganjurkan untuk daun mengkudu ini karena untuk hasilnya yang mungkin memberi perubahan ya. Kalau segini menurut ukuran saya memberi perubahan. Apalagi teman-teman atau Om Bro di rumah memberikan juga ramuan yang pernah saya berikan itu, yang ramuan berupa campuran kecap manis ya, yang tentunya madu, terus satu lagi pas waktu itu jeruk nipis. Nah itu jadi dalam seminggu asupan nutrisi dari makanan itu harus ada ya dari setiap minggunya. Bebas teman-teman mau ngasihnya selingan atau mau ngasihnya barengan, bebas karena tidak ada efek samping ya. Di garis bawahi tidak ada efek samping untuk pemberian doping alami itu. Nah biasanya kalau cara pemberiannya saya lakukan pertamanya kan pagi-pagi itu ngembun ya, memandi ikan. Dan kadang-kadang saya pagi-pagi itu langsung ngejemur. Kalau misal bukan jadwal memandikan, ada sebagian burung yang saya langsung jemur dari embun ya. Nah itu pertama-tama kayak matahari baru keluar, kayak seperti ini ya. Penampakannya kayak matahari baru moncorong lah istilahnya. Nah ada sinar sedikit-sedikit. Ini bagus juga untuk kesehatan manusia ya, apalagi bayi suka dijemur kalau pagi-pagi. Nah ini bagus. Nah begitu pertama-tama kalau sudah ada moncorong panon poe atau matahari seperti ini, kalau istilah Sundanya panon poe, kita atau teman-teman dikasih dulu sama daun mengkudu. Kasih dulu daun mengkudu seperti ini. Nah kasih dulu daun mengkudu, mau di single mau diuntul kayak gini bebas, monggo dikasih. Nah, sudah dikasih daun mengkudu teman-teman, kan pertamanya tadinya belum dimandiin. Nanti kalau udah ada makan daun mengkudu sambil dimandiin ya, sambil dimandiin gak apa-apa, atau dimandiin duluan juga gak apa-apa, gak jadi masalah, mandiin. Nah nanti kalau sudah dimandiin baru teman-teman jemur, ini bagus untuk panasnya, tidak terlalu panas ya. Ini memberikan hangat ya untuk dari sinar matahari yang pertama keluar kayak gini. Jadi mau sekalian sama Om Bro atau teman-teman semua untuk berjemur sama burungnya silahkan. Ini karena bagus untuk kesehatan. Di sini saya bilang benar-benar bagus ya untuk kesehatan. Jadi daya tahan tubuh jadi meningkat lah istilahnya kalau misal berjemur di jam-jam pagi seperti ini. Ini jam berapa ya? Sekarang jam 6 ya. Jam 6 baru mau nginjak jam 6 pas. Nah gitu. Jadi Om Bro monggo mau jemur sekalian sama burungnya monggo. Nah ini bagus ya
untuk penjemuran burung seperti ini. Nah itu jika dilakukan rutin, apalagi 1 bulan itu konsisten cara penjemuran seperti ini, insya Allah untuk hasilnya bisa dirasain sama teman-teman, karena saya pernah nyoba untuk 1 bulan konsisten dan alhamdulillah burung yang tadinya gak mau bunyi sekalipun, wah jadi ada ngekek, jadi ada perubahan yang signifikan, bener-bener cepat gitu. Jadi istilahnya balik lagi kerawatan kita untuk konsisten untuk di burung ini ya. Nah gitu teman-teman, jemur sudah dijemur, mengkudunya dikasih atau sebelumnya mengkudunya dulu dikasih. Nah udah makan, udah kering juga bulunya, mengkudunya udah dimakan. Terakhir jangan lupa ya, sangkar selalu bersihkan. Pas proses penjemuran sangkar selalu dibersihkan. Saya juga belum membersihkan sangkar untuk kali ini ya. Nah begitu sudah jemur, bulunya kering, lanjut. Terus ada mengkudunya dimakan juga, udah beres, udah rengsek. Langsung kita kasih campuran dari kecap manis, jeruk nipis sama madu itu ya, yang udah dicampur, yang racikannya saya udah kasih tahu sebelumnya. Nah itu langsung dicampur, langsung dikasihkan ke burung teman-teman, kalau ke burung omro di rumah. Nah begitu sudah kasihkan, kalau yang single monggo dikerodong lagi, kalau yang tidak dibuka kayak gini ya, dilagar, diangin-angin dulu. Kalau bisa diangin-angin dulu, kan barusan sebelumnya dijemur dulu ya, diangin-angin dulu kalau bisa ya. Hampir lupa itu, diangin-angin dulu sekitaran 5 menit atau 10 menit, terserah selera, mangga dikerodong lagi kalau yang single. Atau kalau yang burung teman-teman tidak pernah dikerodong, untuk sebelumnya jangan. Gimana karakter burung maunya bagaimana, itu yang paling penting, jangan dipaksain. Karena semua rawatan itu ada porsi-porsinya tertentu, dan ada yang mau burungnya rawatan seperti ini, ada yang tidak. Jadi jangan dipaksain ya. Oke, begitu Om Bro. Nah untuk burung ini sendiri saya tidak pernah mengerodong, saya bukam, justru saya kolonikan. Sama yang satunya lagi ada di sana yang pasangan juga sama. Itu ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport, sudah mendukung. Terima kasih. Tetap ikuti video saya yang selanjutnya next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.